Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siti Juheria. I'm from PDI 34 2019. I mean speak bahasa. Di sini saya akan menceritakan tentang keunikan ESP yang bisa dikembangkan oleh para siswa. Secara umum, para siswa belajar bahasa Inggris bukan karena mereka tertarik dengan bahasa Inggris atau budaya Inggris, tetapi karena mereka membutuhkan bahasa Inggris untuk tujuan belajar atau bekerja. Menurut Robinson, dalam ESP, bahasa dipelajari bukan untuk kepentingan sendiri atau demi mendapatkan pendidikan umum, tetapi untuk memperlancar jalan masuk atau efisiensi linguistik yang lebih besar. Dalam lingkungan akademik, profesional atau tempat bekerja, instrumen ini menunjukkan bahwa peran ESP adalah untuk membantu pembelajar bahasa untuk membangun kemampuan yang dibutuhkan untuk menggunakannya dalam bidang penyelidikan pekerjaan atau tempat tertentu. Definisi-definisi ini dinyatakan menurut evaluasi ESP melalui waktu di bagian bentuk mengajar bahasa Inggris untuk ESP. Apa itu kursus ESP? Desain kursus adalah serangkaian aktivitas untuk merancang kursus atau kegiatan pembelajaran. Hudson dan Wider adalah proses mendefinisikan kebutuhan meta-analisis data untuk menghasilkan serangkaian pembelajaran yang terintegrasi pengalaman untuk mengarahkan peserta didik ke keadaan tertentu. Desain kursus adalah proses seri analisis kebutuhan, membuat silabel, materi penulis, mengajar di kelas, dan evaluasi. Menurut Stevens, merincikan kursus ESP dengan karakteristik variabel karakteris absolut adalah yang pertama, mengajar bahasa dirancangkan untuk memenuhi yang ditentukan pelajar. Yang kedua, konten terkait dengan disiplin ilmu tertentu, pekerjaan ada, dan kegiatan. Dan yang ketiga, bahasa ini dipusatkan kepada bahasa yang sesuai untuk mereka kegiatan dalam sintaksis dan sebagainya dan analisis wacana. 4. Ini dirancang berbeda dengan bahasa Inggris umum. Dua karakteristik variabel ESP adalah yang pertama, ESP mungkin terbatas pada keterampilan bahasa yang akan terjadi pembelajaran, misalnya bacaannya. Dan yang kedua, ESP tidak dapat diajarkan sesuai dengan yang telah ditabiskan sebelum metodologi. Adapun kriteria kursus ESP sebagai berikut. ESP biasanya diarahkan pada tujuan dan kursus ESP dikembangkan dari analisis kebutuhan yang bertujuan untuk tentukan dengan tepat apa yang harus dilakukan siswa, media bahasa Inggris, dan sejumlah karakteristik yang menjelaskan bahwa kursus ESP umumnya dibatasi oleh periode waktu yang terbatas di mana tujuan mereka harus tercapai dan diajarkan kepada orang dewasa di kelas homogen di Indonesia, hal pekerjaan atau studi spesialis yang dilakukan para siswa. Menurut Hudson dan Wider, mendefinisikan faktor-faktor yang mempengaruhi desain kursus ESP, yaitu deskripsi bahasa, teori pembelajaran, dan analisis kebutuhan. Selanjutnya, Wielo dan Dola diklarifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kursus ESP menjadi waktu kelembangan dialokasikan untuk belajar bahasa Inggris, ruangan kelas dan belajar, dan sikap kepala lembaga dan staf-staf di faktor guru, kooperasi guru, faktor kepercayaan guru, dan eksternal. Desain kursus yang berpusat pada Telegram merupakan reaksi terhadap keduanya. Ide register bahasa Inggris tertentu terdapat atau tertentu sebagai dasar untuk ESP dan untuk kendala praktis pada pembelajaran yang dipaksakan oleh waktu yang terbatas dan sumber daya. Tujuan saya bukan untuk menyediakan korupsi tertentu
pengetahuan linguistik, tetapi untuk membuat peserta didik menjadi lebih baik berdasarkan data dari analisis situasi target itu ditentukan. Pandangan teoritis tentang pembelajaran berdasarkan silabel, maka dikembangkan materi kemudian dilakukan evaluasi. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik ini didasarkan pada prinsip bahwa belajar di sepenuhnya ditentukan oleh pelajar, meskipun guru bisa mempengaruhi apa diajarkan, tetapi apa yang diajarkan peserta didik ditentukan oleh pelajar saja. Belajar dipandang sebagai proses di mana peserta didik pengetahuan atau keterampilan apa yang mereka miliki untuk memahami aliran informasi baru. Oleh karena itu, belajar adalah proses internal yang sangat penting, tergantung pada yang sudah dimiliki peserta didik dan kemampuan dan motivasi mereka untuk menggunakannya. Istilah pendekatan yang berpusat pada pembelajaran diperkenalkan oleh Hutton dan Witter itu dilihat sebagai suatu proses dalam di mana pelajar menggunakan pengetahuan atau keterampilan apa yang mereka miliki memahami aliran informasi baru. Ini internal proses yang sangat tergantung pada pengetahuan pelajaran untuk memiliki dan kemampuan dan motivasi mereka untuk gunakan. Ini adalah proses negosiasi antara individu dan masyarakat. Masyarakat menentukan target dan individu harus lakukan yang terbaik untuk sedekat mungkin dengan target itu. Pendekatan yang berpusat pada peserta didik ini didasarkan pada prinsip bahwa pelajar itu sepenuhnya ditentukan oleh pelajar, meskipun guru bisa mempengaruhi apa diajarkan, tetapi apa yang diajarkan peserta didik ditentukan oleh pelajar saja. Belajar dipandang sebagai proses di mana peserta didik pengetahuan atau keterampilan apa yang mereka miliki untuk memenuhi aliran informasi baru. Oleh karena itu, belajar adalah proses internal yang sangat penting, tergantung pada yang sudah dimiliki peserta didik dan kemampuan dan motivasi mereka untuk menggunakannya. Istilah pendekatan yang berpusat pada pembelajaran diperkenalkan oleh Hutton dan Witter itu dilihat sebagai suatu proses dalam di mana pelajar menggunakan pengetahuan atau keterampilan apa yang mereka miliki memahami aliran informasi baru. Hal ini internal proses yang sangat tergantung pada pengetahuan pelajaran yang sudah dimiliki dan kemampuan motivasi mereka untuk gunakan proses ini. Apakah sumber daya di kelas memungkinkan penggunaan keterampilan lainnya? Bagaimana pembelajaran akan bereaksi untuk mendistribusikan berbagai hal? Dalam hal pertama, bagaimana sikap bervariasi melalui tentu saja akankah persamaanmu berinovasi? Pendekatan terintegrasi, pendekatan terpadu adalah pendekatan yang mengintegrasi pembelajaran yang berpusat pada guru, pembelajaran berpusat pada kecenderungan, dan pendekatan pembelajaran berpusat ini didasarkan prinsip itu. Pelajar dalam proses pembelajaran harus dibimbing oleh guru untuk belajar secara optimal. Tidak semua sumber belajar berasal dari pembelajaran, tetapi proses secara optimal jika semua komponen harus proses pembelajaran berfungsi dengan baik. Pendekatan terintegrasi dalam analisis kebutuhan berarti mengintegrasikan 3 komponen analisis kebutuhan, TSA, TSA, dan LSA, yang melibatkan data stakeholder yang diintegrasi pelajar, guru, dan pakar. Langkah selanjutnya adalah melanjutkan silabus. Langkah ketiga dalam mendesain kursus materi pengembangan. Pada langkah ini, perancang kursus mengintegrasikan konten bahasa, material, dan fungsional
pengajaran ESP harus mengintegrasikan siswa yang terpusat dan dibimbing guru. Dalam proses pengajaran, faktor utama menentukan kegagalan atau keberhasilan peserta didik dan guru. Guru bukan satu-satunya sumber materi, tetapi guru melainkan peran kunci untuk memfasilitasikan peserta didik. Belajar evaluasi adalah bagian terakhir dalam desain kursus agar informasi dilakukan maksimal mungkin, sehingga metode pengumpulan data untuk evaluasi untuk diintegrasikan analisis kebutuhan berdasarkan pendekatan ESP pada bab selanjutnya. Analisis kebutuhan adalah titik awal untuk merancang kursus. Menurut Dudley Evans dan Steve Jones, mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai proses mendirikan, sedangkan Robinson menyerangkan analisis kebutuhan tidak hanya untuk menentukan dua WTIT dan bagaimana bahasa pengajaran, dia juga menyerangkan bahwa studi analisis harus diulang sehingga dapat dibangun dalam proses formatif. Menurut IYITI, istilah itu perlu analisis umumnya mengacu pada kegiatan yang terlibat dalam pengumpulan informasi yang akan berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum yang akan memenuhi kebutuhan kelompok siswa tertentu. Analisis kebutuhan formal adalah relatif baru di bidang pengajaran bahasa. Namun, analisis kebutuhan siswa mereka untuk menguasai bahkan alasan mengapa pendekatan berbeda lahir dan kemudian digantikan oleh orang lain yang dimiliki guru dimaksud untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka selama mereka belajar. Menurut Cichar, kebutuhan peserta didik dalam bahasa Inggris untuk tujuan kursus ESP dijelaskan dalam istilah kinerja, yaitu dalam hal apa pelajar akan mampu harus dilakukan dengan bahasa pada akhir studi untuk tujuan yang sangat spesifik. Misalnya, pekerjaan di bidang-bidang seperti pariwisata, keperawatan, teknik, dan hotel. Perlu analisis dalam pengajaran bahasa dapat digunakan untuk sejumlah perbedaan tujuan. Misalnya, untuk mengetahui keterampilan bahasa apa atau kebutuhan pelajar untuk melakukan peran. Pendidikan dan kebudayaan menunjukkan bahwa intinya suatu kebutuhan analisis melibatkan yang pertama, mengumpulkan informasi latar belakang. Yang kedua, memahami kebutuhan nyata kaum muda. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra potensial dan potensial hambatan di bidang inklusi. 4. Melakukan investasi keterampilan dan kompensasi dan sumber daya yang tersedia untuk Anda. Dudley Evans telah menunjukkan analisis kebutuhan berfungsi sebagai landasan awal untuk kursus ESP dalam upaya untuk menemukan tujuan kursus dan untuk mempersiapkan kegiatan dan materi pengajaran yang sesuai. Berdasarkan definisi tersebut, maka tujuan kebutuhan analisis untuk mencari kebutuhan apa yang diinginkan peserta didik, bahasa, dan tingkat kompetensi yang apa mereka miliki bahasa saat ini. Contoh data tentang peserta didik, materi, dan sebagainya. Subjek analisis kebutuhan, Wello dan Dowland menyatakan bahwa subjek itu adalah terlibat dalam analisis kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sasaran yang terdiri dari orang-orang itu tentang siapa informasi akhirnya akan dikumpulkan. Yang dua, audiens, analisis kebutuhan yang mencakup semua orang yang akan diminta untuk bertindak setelah analisis. Dan yang ketiga, kebutuhan analisis yang bertanggung jawab melakukan analisis kebutuhan. Dan yang keempat, kelompok sumber daya yang terdiri dari setiap orang berfungsi sebagai sumber informasi tentang target kelompok. Sementara Dudley Evans dan Steve Jones menunjukkan
bahwa sumber utama untuk analisis kebutuhan adalah peserta didik, orang-orang bekerja atau belajar di lapangan, mantan siswa, dan dokumen relevan dengan bidang klien dan pengusaha college ISP penelitian di lapangan. Richard dan Chardren paling banyak merumuskan berbagai perangkat untuk membangun PSA tertentu, seperti manajer, penjualan, atau pemandu wisata untuk mengidentifikasikan kesenjangan antara apa siswa dapat melakukan dan harus apa yang mereka lakukan, untuk mengumpulkan informasi tentang masalah peserta didik tertentu, pengalaman untuk menentukan siswa mana suatu dari kelompok paling membutuhkan keterampilan tertentu, dan untuk mengidentifikasi pusat sumber daya inklusif. Salto pemuda dan budaya menunjukkan bahwa pada dasarnya analisis kebutuhan adalah yang pertama, tinjauan kesuksesan dan ketenangan, dan yang kedua, intervensi apa yang telah dikembangkan dan apa yang didaerahkan dieksplorasikan, dan yang ketiga, pemeriksaan kesehatan dari prosedur internal Anda, dan yang keempat, kerangka kerja untuk memahami gambaran yang lebih besar inklusif di negara Anda. Mereka menyarankan bahwa ada 3 sumber daya informasi. Yang pertama, siswa sendiri, lembaga pengajaran bahasa, dan institusi penggunaan praktisi. ISP mungkin juga belajar masyarakat dan budaya di sekitarnya. Sikap yang dimiliki menuju bahasa Inggris dan menuju pembelajaran penggunaan dari bahasa asing berdasarkan kutipan dalam sudut pandang penulisan kebutuhan dalam kursus ISP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan, mohon maaf.